Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang saling menajamkan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, dalam salah satu ayat di dalam kitab Amsal itu dikatakan bahwa besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya, di dalam Amsal 27 ayat 17. Bapak, itu hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam hidup berumah tangga. Bagaimana itu, Bapak? Pada dasarnya kita ini dipanggil Tuhan untuk masuk ke dalam pernikahan, supaya lewat pernikahan ini rencana Tuhan dapat digenapi. Nah, salah satu syarat agar rencana Tuhan dapat digenapi adalah dengan membekali kita, menumbuhkan kita, mendewasakan kita, sehingga makin hari makin serupa dengan Tuhan kita Yesus. Nah, cara yang Tuhan gunakan adalah dengan mengizinkan kita untuk saling memberikan komentar atau masukan terhadap karakter kita masing-masing. Nah, dalam pernikahan yang sehat, seyogianya lah suami dan istri saling menajamkan karakter masing-masing, sehingga pada akhirnya masing-masing bertumbuh. Sehingga setelah kita menikah untuk satu kurun, kita tidak lagi manusia yang sama, kita telah menjadi manusia yang bertumbuh dan lebih matang. Ya, yang saya agak ingin tanyakan itu kata menajamkan itu, Pak Paul. Biasanya digunakan pada menajamkan pikiran, menajamkan pendapat gitu. Tapi ini apa maksudnya gitu, Pak Paul? Sudah tentu menajamkan bukan berarti membuat diri kita begitu runcing sehingga kita ini menyakiti hati pasangan kita, bukan itu ya. Jadi menajamkan berarti seperti pisau ya. Pisau itu tuh waktu tajam barulah dapat dipakai dengan optimal sesuai dengan fungsinya. Demikian pula manusia, waktu kita itu ditajamkan, nah kita menjadi manusia yang optimal, dapat berfungsi dengan sebaik mungkin. Nah, saya percaya Tuhan memakai pasangan kita untuk menajamkan kita dengan cara menunjukkan kelemahan kita dan sekaligus memperlihatkan juga hal-hal yang perlu kita koreksi. Nah, lewat interaksi seperti inilah masing-masing saling memperlihatkan kelemahan dan menunjukkan koreksinya, maka keduanya barulah dapat bertumbuh bersama. Ya. Ayat ini mengatakan orang menajamkan sesamanya. Kalau begitu kan tidak harus suami atau istri kita, Pak Paul. Kan bisa saja orang lain. Lalu apa kelebihannya kalau yang menajamkan ini adalah pasangan hidup kita, Pak Paul? Tadi Pak Gunawan memang mengatakan hal yang betul, bahwa kita ini sebetulnya tuh dalam proses untuk dipertajam, dan Tuhan menggunakan segala cara termasuk orang-orang di luar pula. Nah, namun orang yang paling dekat dengan kita, yaitu pasangan kita, akhirnya menjadi alat Tuhan yang paling efektif untuk menajamkan kita. Mengapa demikian? Sebab karena pasangan kita itu tinggal bersama kita. Dia paling mengenal kelemahan kita yang mungkin tidak dikenal oleh orang-orang di luar. Jadi apa yang tidak dilihat oleh orang di luar, dilihat oleh pasangan kita. Dan karena dia juga paling mengenal jiwa kita, dia jugalah yang paling tahu bagaimana menyampaikan komentarnya yang membangun itu supaya dapat kita terima dengan baik. Nah, akhirnya dalam rumah tangga yang seperti ini, keduanya berkesempatan untuk bertumbuh. Ya, di dalam saling menajamkan ini, Pak Paul, tentunya harus ada cara yang tepat gitu. Sama seperti pisau yang digunakan atau besi yang digunakan sebagai perumpamaan di sini. Itu kalau kita salah cara menggesek kedua besi itu, tidak tambah tajam, tambah tumpul gitu, Pak Paul. Apakah hal itu bisa terjadi juga di dalam hubungan ini? Betul, Pak Gunawan. Tuhan dapat memakai semua orang di luar rumah kita untuk membentuk kita. Bahkan Tuhan kadang menggunakan situasi atau pengalaman tertentu untuk menajamkan kita pula. Nah,
Namun orang yang paling dekatlah yang sebetulnya paling efektif untuk dipakai Tuhan menajamkan kita. Kenapa demikian? Sebab orang yang paling dekat paling mengenal kelemahan kita. Orang di luar mungkin tidak tahu bahwa kita mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu. Tapi pasangan kita sudah tentu akan tahu. Dan karena dia paling mengenal kita, maka dia juga lebih mengerti bagaimana menyampaikannya supaya lebih bisa diterima oleh kita. Jadi memang akhirnya kita melihat bahwa dengan pasanganlah kita seharusnya saling menajamkan supaya masing-masing dapat bertumbuh. Nah, kalau begitu cara-cara apa Pak Paul? Atau hal-hal apa yang patut kita perhatikan supaya memang ini bisa saling menajamkan, bukan saling menumpulkan gitu Pak Paul? Yang pertama adalah sebelum dapat saling menajamkan, kita mesti sepadan terlebih dahulu. Nah, sepadan di sini berarti bahwa kita mempunyai kematangan karakter yang sama. Apabila kita mempunyai tingkat kematangan yang berbeda, nah tidak bisa tidak kita akan sulit ya untuk saling menajamkan. Dalam relasi yang tidak seimbang, pada umumnya yang lebih matang akan harus menajamkan pasangannya, sedangkan dia sendiri jarang sekali ditajamkan oleh pasangan. Nah, kalau saja pihak yang kurang matang itu bersedia ya untuk menerima masukan, nah besar kemungkinan relasi ini akan mencapai keseimbangan. Masalahnya adalah seringkali pihak yang kurang matang tidak menerima masukan yang diberikan. Komentar yang kita berikan sering dianggap meremehkannya, sehingga maksud hati untuk membangun tidak kesampaian. Pada akhirnya, ya kita enggan untuk memberi masukan dan cenderung membiarkan pasangan berbuat sekehendak hatinya. Tentu sulit untuk mencari pasangan yang sepadan dalam hal karakter ini Pak Paul. Tentu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi bukankah itu bisa menjadikan kita itu saling belajar satu terhadap yang lain Pak Paul? Jadi tadi Pak Gunawan sudah singgung dengan sangat tepat. Yang dibutuhkan ya dalam hal kematangan karakter adalah kesediaan menerima koreksi, kesediaan mendengarkan masukan tentang kelemahan dirinya. Nah, mungkin kita masih banyak kelemahan-kelemahan lain yang mesti kita perbaiki. Tapi kalau kita mempunyai modal itu, kesediaan mendengarkan masukan yang berkaitan dengan kelemahan kita dan kesediaan untuk dikoreksi, saya kira besar harapannya pada akhirnya kita akan bertumbuh. Yang menjadi masalah adalah ya kita ini menganggap diri kita ini sudah baik. Sehingga apapun yang pasangan katakan tidak kita terima. Kita tolak mentah-mentah. Nah, dalam kondisi seperti itu akan sulitlah kita dan pasangan untuk saling menajamkan. Pada awalnya Pak Paul ya, kan seseorang itu apalagi ini dikritik oleh pasangan, ini kan sulit untuk kita terima. Baru setelah kita menyadari kekurangan kita dan baru setelah kita tahu manfaatnya apabila kita itu berubah, barulah di situ tumbuh gitu Pak Paul. Kadang-kadang masalahnya adalah kita perlu diingatkan terlebih dahulu akan kelemahan kita, baru nantinya menyadari bahwa kita mempunyai kelemahan itu. Saya berikan contoh sesuatu yang memalukan saya sebetulnya. Satu hari istri saya itu batuk-batuk di tengah malam, yaitu kurang sehat. Nah, saya langsung terpikir yang harus saya lakukan adalah memberinya air panas. Tapi untuk itu saya harus keluar, mengambil air panas dan sebagainya. Nah, itu memang akan merepotkan. Nah, saya masih ingat sekali bahwa sebelum saya menawarkan air panas itu, terbersit pemikiran untuk tidak menawarkannya. Karena tidak mau repot. Tapi saya tahu ini salah, jadi saya lawan pikiran tersebut dan saya tawarkan kepada dia. Yang memalukan adalah Pak Gunawan, waktu saya menawarkannya pun, terbersit sebuah keinginan bahwa dia akan menolak tawaran saya, sehingga saya nggak usah repot-repot ambil air panas itu. Tapi istri saya menerima tawaran saya dan saya harus keluar mengambil air panas dan memberikannya kepada dia. Waktu saya berikan air panas itu kepada dia, Tuhan mengingatkan apa yang istri saya pernah katakan kepada saya beberapa kali. Dia pernah berkata, "Oh, kamu itu orangnya itu sebetulnya tidak terlalu baik loh." Nah, waktu dia berkata begitu, saya tidak bisa terima. Sebab saya menganggap saya orangnya cukup baik. Nah, waktu peristiwa itu terjadi, Tuhan ingatkan, "Paul, ini nih yang dimaksud istrimu, bahwa engkau kurang baik. Sebab untuk mengambilkan air panas saja,
engkau harus berpikir berkali-kali. Sedangkan kalau kamu yang sakit, istrimu itu tuh akan langsung mengambilkan air panas tanpa engkau minta sekalipun. Nah, jadi kita ini perlu diingatkan akan kelemahan kita, bahkan di saat kita belum menyadari kita mempunyai kelemahan itu, supaya nanti waktu Tuhan menyodorkan sebuah situasi yang akan menunjukkan kelemahan kita, disitulah kita akan diingatkan bahwa iya ya, saya mempunyai kelemahan ini. Makanya pada waktu kita itu ditegur atau diberitahu oleh pasangan kita kan biasanya memang bereaksi negatif seperti itu, Pak Paul. Itu kan belum terjadi suatu proses penajaman di dalam diri kita. Betul sekali, betul sekali. Jadi akan ada hal-hal yang kita sadari di kemudian hari, tapi akan ada hal-hal yang kita sadari dengan lebih cepat, Pak Gunawan. Ada hal-hal yang waktu pasangan kita menunjukkannya, kita langsung menyadarinya sebab kita sebetulnya sudah mulai menyadarinya. Tapi kita nggak mau terlalu mengakuinya. Nah, waktu pasangan kita menunjukkan bahwa kita memang mempunyai kelemahan itu, nah, disitulah kita mendapatkan konfirmasi. Iya ya, ini kelemahan saya nih. Ini memang hal yang perlu diperbaiki. Hal yang sulit juga kita alami itu ketika kita mau menyampaikan teguran itu. Ada keraguan itu. Bisa diterima enggak ya oleh pasangan kita itu gitu. Maka kita penting sekali ya, dari awal pernikahan kita itu sudah menanamkan budaya saling mendengarkan. Budaya rela dikoreksi. Ini sesuatu yang mesti ya kita lihat dan kita cari bahkan pada masa berpacaran. Kalau pasangan kita ya sejak kita mengenalnya sebelum menikah adalah orang yang sukar untuk mendengarkan masukan. Kalau itu berkaitan dengan kelemahannya, nah kita sudah bisa tuh memprediksi bahwa nanti setelah menikah kita akan menjumpai masalah yang sama. Dia akan sukar mendengarkan masukan kita. Jadi ya sebaiknya lah dari awal masing-masing ya menumbuhkan sikap untuk menerima masukan dari pasangan. Ya. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan apa, Pak Paul? Yang kedua adalah kita baru dapat saling menajamkan bila kita sendiri hidup di dalam realitas, bukan alam fantasi. Maksud saya, kita mesti dapat melihat pasangan apa adanya. Tidak lebih buruk atau lebih baik daripada kenyataan. Jika kita melihat pasangan seperti durian runtuh ya, maka kita pun akan mengagungkannya seakan-akan ia adalah sosok yang sempurna. Nah, mungkin ya kita memiliki banyak kebutuhan emosional dan melihat pasangan sebagai juru selamat yang menyelamatkan hidup kita. Nah, jika demikian akan sukar buat kita melihatnya sebagai sosok yang tidak sempurna. Segala sesuatu yang dilakukannya kita pandang bukan saja baik, tapi sempurna. Sudah tentu kita tidak akan lagi mempunyai komentar apapun tentang dirinya sebab buat kita ia terlalu baik. Jadi ya kita harus hidup dalam alam realitas, dalam pengertian kita tidak semestinya mengidolakan dia, mengagung-agungkan dia, seakan-akan dia adalah seorang yang sempurna. Tapi memang kadang-kadang ada fakta yang seperti itu, Pak Paul. Jadi memang salah satu pasangannya itu kelihatan dominan sekali dan menguasai semuanya, padahal pasangan yang lain itu penuh dengan kekurangan. Ini orang luar pun bisa melihat hal itu. Nah, kalau sudah dalam hal kondisi yang tidak seimbang seperti itu kan akan sulit untuk terjadi proses saling menajamkan itu, Pak Paul. Betul, Pak Gunawan. Jadi ini berkaitan dengan yang poin pertama tadi, yaitu kesepadanan. Memang dalam relasi yang tidak sepadan akan sulit ya bagi keduanya untuk bertumbuh secara serentak, sebab akan ada satu pihak yang susah untuk memberikan masukan kepada pihak yang satunya. Tapi ya tetap kalau itulah memang situasi kita di mana kita berada, kita ya mesti mengingat bahwa kita bukanlah orang yang sempurna, kita ini juga punya kelemahan. Jadi waktu pasangan kita memberitahukan kita, hendaklah kita mendengarkannya. Dan yang juga penting kita sadari adalah kita tidak bisa menajamkan pasangan bila kita memandangnya lebih buruk daripada kenyataan. Sewaktu kita melihatnya sebagai sosok yang lebih buruk daripada kenyataan, kita cenderung merendahkannya, bukan membangunnya. Kesalahan yang diperbuatnya mengundang kemarahan besar dan kebaikan yang dilakukannya luput dari penglihatan. Akhirnya relasi kita menjadi relasi yang syarat pertikaian.
Jadi bila kita ingin saling menajamkan, kita mesti dapat melihat pasangan sesuai realitas. Tidak lebih baik atau tidak lebih buruk daripada kenyataan. Nah, ketika kita melihatnya secara apa adanya, kita akan dapat memberikan masukan kepadanya secara proporsional pula. Apa yang baik kita puji dan hargai, sedangkan apa yang buruk kita munculkan dan kita koreksi. Nah, dengan kata lain kita perlu objektif terhadap pasangan kita itu, Pak Paul. Dan ini sesuatu yang tidak mudah dilakukan karena biasanya pada awal-awal pernikahan, baik suami maupun istri itu saling memandang sebagai sosok yang penuh pesona gitu, banyak hal yang positif di dalam dirinya. Tetapi dengan berjalannya waktu makin kelihatan hal-hal yang buruk. Dan ini seringkali dipandang secara tidak objektif itu tadi, Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan katakan. Jadi memang saya melihat ya ada pasangan yang terlalu mengagungkan satu sama lain sehingga membela satu sama lain, apapun yang terjadi pokoknya pasangannya pasti benar. Nah, pasangan itu tuh atau suami istri ini akan suka bertumbuh. Tapi saya melihat juga ekstrem yang satunya, yaitu semua yang dilakukan pasangannya pasti salah. Dan apa yang dikatakan atau diperbuat orang lain pasti benar. Jadi dengan kata lain, dia menjadi kritikus tertajam buat pasangannya. Jadi ya akhirnya si pasangan gak bisa bertumbuh karena dia terus-menerus merasa ditusuk-tusuk oleh diri kita ya. Nah, jadi memang kita mesti menghindar dari kedua ekstrem ini. Membabi buta, mengagung-agungkan pasangan kita, dan membabi buta, menyalah-nyalahkan pasangan kita. Mungkin kita bisa minta bantuan orang lain untuk melihat secara lebih objektif, Pak Paul, dalam hal ini. Sebenarnya bagaimana pasangan kita atau bagaimana diri kita itu, Pak Paul? Betul Pak Gunawan. Jadi justru memang relasi yang sehat adalah relasi yang terbuka terhadap pengaruh atau masukan dari luar. Relasi yang enggak sehat, yang kurang aman, menjadi relasi yang tertutup. Enggak mau itu menerima masukan dari luar. Nah, jadi kalau kita memang aman ya dengan relasi kita, dengan diri kita, waktu orang mengatakan sesuatu tentang pasangan kita tuh enggak langsung menutup pintu dan berkata, kamu salah, pasangan saya tidak seperti itu, pasangan saya sangat baik, atau kebalikannya. Waktu orang berkata sesuatu tentang pasangan kita enggak langsung berbalik badan dan kemudian memarahi pasangan kita karena kita anggap orang pasti benar, pasangan kita pasti salah. Nah, jadi memang ya perlulah menjaga objektivitas yang baik ini. Ya, kalau begitu mungkin masih ada hal lain yang perlu kita perhatikan, Pak Paul. Yang ketiga adalah kita baru dapat saling menajamkan bila kita saling mengasihi dan berkomitmen untuk menjadikan pernikahan kita sebagai pernikahan yang sehat. Kita hanya akan bersedia mengambil tanggung jawab untuk menajamkan pasangan bila kita mengasihinya. Kita hanya akan bersedia memberi masukan dan bahkan mengambil risiko terjadinya konflik jika kita mempunyai tekad untuk menjadikan pernikahan ini sebagai pernikahan yang sehat. Itu sebabnya kita hanya dapat menajamkan satu sama lain bila kita saling mengasihi dan mempunyai kesamaan tekad untuk menjadikan pernikahan kita sebuah pernikahan yang sehat. Nah, saya mengerti bahwa ada kalanya tidak mudah ya untuk mempertahankan kasih dan tekad untuk menjadikan pernikahan kita sebuah pernikahan yang sehat. Perilaku pasangan yang tidak menyenangkan dan konflik yang kerap terjadi membuat hati tawar. Pada saat seperti itu, godaan terbesar adalah godaan untuk bersikap masa bodoh. Kecenderungan terbesar adalah mengangkat tangan dan tidak lagi mempedulikan masa depan relasi. Nah, kendati sukar, namun kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus berusaha menajamkan satu sama lain dan meyakinkan pasangan bahwa kita berdua harus sehati menjadikan pernikahan ini sebuah pernikahan yang sehat. Setiap masukan yang diberikan mestilah dibungkus dengan itikat baik, yaitu ingin membuat pernikahan ini lebih sehat lagi. Ya. Yang memang dikhawatirkan itu adalah konflik yang terjadi, Pak Paul ya. Dengan kita itu memberitahukan sesuatu atau kita diberitahu ini, kalau waktunya tidak tepat atau caranya juga tidak tepat, itu seringkali menimbulkan konflik. Dan kita kan menghindar itu untuk terjadinya konflik yang tidak perlu.
Sehingga kita berpikir, lain kali tidak usah aja gitu Pak Pol. Tetapi tidak terjadi proses pertumbuhan memang di situ. Tentu ada waktu-waktu di mana ya kita menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu. Kalau kita melihat waktunya kok nggak pas ya, dia sedang dalam keadaan yang agak jengkel lah atau apa, sehingga kita sadarlah kalau kita mengeluarkan komentar ini akan memancing reaksi kemarahannya. Jadi ya sudah tentu kita perlu memilih waktu dan tempat yang cocok ya untuk mengatakan sesuatu tentang dirinya yang merupakan kelemahannya. Namun kita memang mesti bertekad bahwa kita mau melakukannya. Dan kenapa kita mau melakukannya? Sebab kita ini berkepentingan menjadikan pernikahan kita ini pernikahan yang sehat. Mungkin kita bisa membantu pasangan kita dengan menanyakan gitu Pak Pol. Menurut kamu sebenarnya hal-hal apa, karakter apa yang perlu saya perbaiki? Ya. Dengan begitu kita membuka kesempatan, nanti dia juga akan melakukan hal yang sama. Iya, ini usulan yang baik sekali Pak Gunawan. Jadi ya secara berkala kita bisa berkata, ya tolong beri aku masukan. Kalau ada hal-hal tentang diriku yang aku nggak lihat, yang perlu aku perbaiki, ya tolong tunjukkan kepadaku. Nah keterbukaan seperti itu sudah tentu akan ya lebih membukakan pintu buat dia masuk ke dalam hati kita dan memberikan komentar. Namun yang penting juga dari pihak kita adalah jangan sampai setelah dia memberikan komentar kita tersinggung, kita marah. Ya pasangan akan berkata, ya buat apa tadi beritahu saya begitu kalau akhirnya kau harus marah. Jadi sekali lagi ya kita mesti siap untuk mendengar masukan. Nah dalam penyampaian sering-seringlah kita mengingatkan pasangan bahwa tujuannya saya mengatakan ini bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan kita berdua. Sebab saya hanya ingin melihat pernikahan kita makin bertambah sehat dan kita berdua juga bertumbuh makin hari makin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Atau sebaliknya penilaian itu kan bisa salah gitu Pak Boleh. Waktu kita menyampaikan hal-hal yang tentang kekurangan pasangan kita kan bisa berkata, loh saya tidak seperti itu kok. Kamu aja yang mandangnya yang keliru gitu Pak Pol. Nah ada waktu memang pasangan kita nggak terima, sebaiknya kita nggak memaksakan. Ya udah kita biarkan saja, jangan sampai kita memaksakan sebab besar kemungkinan akan terjadi pertengkaran. Jadi kita katakan ya sudah kalau engkau nggak merasa begitu, ya saya hanya sampaikan apa yang tadi saya lihat saja. Ya yang perlu kita perhatikan lagi apa Pak Pol? Yang keempat adalah kita hanya baru dapat saling menajamkan bila kita bersedia untuk ditajamkan, alias menerima masukan bahkan teguran dari pasangan. Jika kita bersikap tertutup dan defensif, akan sukarlah bagi pasangan untuk memberi masukan kepada kita. Ini berarti tidak ada yang dapat menajamkan karakter kita. Bila kita ingin bertumbuh, kita harus membuka diri dan menyambut teguran pasangan. Tuhan ingin membentuk kita, dan salah seorang yang dipakainya untuk tujuan itu adalah pasangan kita sendiri. Mungkin ya, ia penuh kesalahan juga, sehingga tidak mudah bagi kita untuk mendengarkan masukannya. Nah, sungguh pun demikian, kita harus membedakan antara masukannya dan kelemahannya. Jangan menutup telinga terhadap komentarnya, dikarenakan kita menganggapnya tidak layak memberikan masukan. Jadi jangan kita terlalu cepat berkata, kamu pun lemah, kamu pun banyak kekurangan. Kenapa kamu kok beri-beri saya masukan? Kamu nggak bisa lihat dirimu sendiri. Jangan. Komentar yang diberikan, ya terimalah, dengarkanlah baik-baik. Apakah benar demikian? Ya, tentang kelemahannya, yaitu urusan lain. Yang penting kita menghargai masukannya terlebih dahulu. Ya, kadang-kadang kita itu lebih bisa menerima orang lain selain pasangan kita yang memberitahu kita daripada pasangan kita yang memberitahu kita. Hal ini kenapa ya Pak Bro? Karena memang kita pun melihat kelemahan pasangan kita Pak Gunawan. Jadi akhirnya kita berkata dalam hati ya, atau mungkin kita ungkapkan juga, kamu itu nggak selayaknya memberitahu saya sebab kamu pun mempunyai kelemahan-kelemahan ini. Apalagi kalau pasangan kita kebetulan mempunyai kelemahan yang sama. Misalnya dia selalu terlambat. Marahi kita waktu kita terlambat. Nah, nggak bisa enggak kita marah dan berkata, kamu marah saya terlambat, tapi kamu sering terlambat.
kamu itu nggak berhak untuk menegur saya sebab kamu melakukan kesalahan yang sama. Jadi dengan pasangan lebih susah karena ya masing-masing mengenal kelemahannya. Nah ini kan akan lebih susah itu kalau kedua orang ini yang berpasangan sebagai suami istri mempunyai kelemahan yang sama, Pak Pol. Misalnya saling suka bohong gitu, Pak Pol. Nah kalau dua-duanya suka bohong ya nggak akan terjadi proses saling menajamkan itu. Betul. Jadi kalau masing-masing mempunyai kelemahan yang sama, ya tetap syaratnya adalah bersedialah untuk dikoreksi. Bahwa inilah kelemahan saya dan jangan melihat kelemahan pasangan seolah-olah ya dia nggak mempunyai hak atau mempunyai otoritas untuk memberitahukan kita akan kelemahan kita. Kita mesti pisahkan keduanya. Kalau perkataannya benar, terimalah. Ya, Pak Pol, dalam hal saling menajamkan ini, sampai berapa lama sebenarnya kita itu perlu melakukan hal ini dalam hubungan suami istri, Pak Pol? Sudah tentu proses ini berlangsung seumur hidup, Pak Gunawan. Tapi saya juga mengerti bahwa mungkin tahap tersulit adalah di awal pernikahan. Dan menjadi tahap yang paling menentukan, Pak Gunawan. Karena kalau di awal pernikahan, kita udah berasa, ya aduh pasangan kita ini nggak bisa diberitahukan. Kebanyakan kita akan berhenti. Dan nanti untuk selanjutnya, selama sisa pernikahan kita pun berhenti memberitahukan dia. Mungkin nanti meledak, bukan lagi dalam bentuk pemberitahuan. Mungkin meledaknya dalam bentuk caci maki. Dan saat itu hati sudah kadung tawar. Maka permulaan pernikahan menjadi tahap yang paling menentukan. Maka tadi saya tekankan, hendaklah kita menjadi orang yang bersedia menerima masukan pasangan sejak awal. Sehingga budaya ini tertanamkan dalam relasi kita. Nah selain 4 hal tadi Pak Pol, apakah masih ada hal-hal lain yang perlu nanti kita bicarakan lagi? Sebetulnya masih ada 4 lagi Pak Gunawan. Jadi kita akan tunda pembahasan kita sampai pertemuan kita yang berikutnya. Ya, terima kasih untuk perbincangan ini Pak Pol. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.